mulai banyak yang lupa nih. Ternyata lasernya Lasernya laser disc yang dia Gimana pegang. cara nyunatin pakai laser disc saya? Dia lihat-lihat aja itu ya. Ada lubangnya sih. Ada berapa film total sudah? Saya nggak Rike? ingat. Tapi yang paling membekas kayaknya Oneng itu ya, karena dia 5 tahun lumayan lama. Ya 5 tahun dan stripping. Awal mulanya dari mana dulu itu? Ya saya selalu membiasakan diri kalau menerima peran memang minta di casting gitu ya, karena takut nggak cocok gitu. Jadi itu sampai 4 kali casting dan ini yang soal Bajai Bajuri. Oke. Tapi awal-awal dulu pernah berperan di film horor gitu ya? Pernah. Oh, jadi apa? Jadi setan. Jadi hantu cantik Rawi. Itu susah nggak? Susah nggak? Gimana itu kan kalau Ternyata untuk jadi hantu sama aja gitu. Oh, sama aja. Itu dulu lagi pertama karena saya harus cari uang buat kuliah. Ya. Waktu itu artis baru, bayangin saya harus kuliah ya. Saya bilang, orang tua saya bilang, kamu milih hidup bukan Senin Kemis. Bukan Senin Kemis lagi. Milih Senin atau Kemis, saking susahnya. Saking ya. susahnya. Harus sekolah, tapi sekolah juga harus sebagian bisa bayar sendiri. Ya, saya cari uang waktu itu, jadi apa ya, kalau kakak saya ada yang bisa ngasih les, ada yang jadi supir gitu ya. Ada yang jualan buku. Nah, saya kebetulan muka jadi agak setan. lumayan. Oh, iya. Tapi jadi setan. Jadi setan. Itu syutingnya Sabtu Minggu, dia bisa weekend gitu. Okay. Kalau peran yang lain, orang kamu ini udah artis baru bertingkah lagi ngatur-ngatur. Nah, Sabtu Minggu beruntunglah ya bisa menjadi hantu. Oke. Itu syutingnya Sabtu Minggu. Jadi Jumat selesai kuliah di UI, saya pergi ke Bandung, saya syuting. Kemudian sampai Minggu jam 3 pagi, Senin, jadi Senin dini hari saya pulang naik bis dari Lewi Panjang, kemudian tahu-tahu udah sampai. Saya nggak tahu di jalan tuh ada kecelakaan, ada macet Tidur gitu. ya? Karena saya selalu tidur di jalan sampai sekarang akhirnya. Sampai sekarang. Oke, dari situ kemudian ada film gitu ya, yang jumlahnya nggak tahu berapa, dan kemudian terdamparlah di Bajai Bajuri. Ya, itu awalnya memang casting dulu, harus. Rike merasa saya kalau peran kecuali yang hantu itu karena kalau bahasa Sunda bakatku butuh ya. Bakatku butuh. Saking perlunya. Ya, itu takdir memang kejam. Castingnya itu memang gimana sih? Masih ingat nggak waktu itu Rike disuruh ngapain sehingga terpilih jadi orang Oon? Sebetulnya naskahnya yang luar biasa. Naskah itu pakai riset gitu, jadi dia ada tim, dia tidak menulis sendiri. Ada beberapa orang dan harus disimulasikan. Jadi naskah itu tidak boleh improvisasi. Di setiap akhir segmen itu ada titik yang tidak boleh kita tabrak. Dia punya sekitar 80 track ketawa yang itu memperlihatkan berapa persen derajat kelucuannya. Oke, itu siapa yang jadi orang yang apa ya? Jadi contoh lah gitu. Pendalaman peran untuk riset gitu. Ada seseorang nggak? Atau enggak? Pertama, naskahnya udah bagus sekali. Yang kedua, dia punya tim yang luar biasa yang kemudian membuat kita memang harus serius. Yang ketiga, saya punya lawan main yang luar biasa. Ya, di situ ada Bang Mas Solar, di situ ada Bu Nani Wijaya, di situ ada Fani Fadila sebagai Ucup dan yang lain yang nggak bisa saya sebutin satu-satu. Sampai peran terkecil pun mereka memang di casting dulu sehingga mendapatkan tokoh yang tepat gitu. Gitu karena memerankan Oneng ini butuh keseriusan ternyata, ya butuh pokoknya harus serius banget lah gitu ya. Justru harus serius ya. Bener gitu. Jadi 1 tahun dan bagaimana kita tulus masuk ke dalam kehidupan orang-orang pada strata ekonomi seperti itu, gitu. Jadi tapi saya selalu yakin bahwa ya sebetulnya banyak orang pintar yang banyak orang Oon yang berlagak pintar, tapi hanya orang pintar yang bisa memerankan karakter Oon. Salaman. Boleh. Dalam keadaan Rike sambil kuliah. Ya, saya harus ambil kuliah. Gimana Saya ambil caranya kuliah itu? S2 waktu itu ambil filsafat di Universitas Indonesia pasca sarjana dan spesialisasinya filsafat politik. Kenapa saya ngambil itu? Sama yang ini masih inget nggak? Masih inget nggak? Ingat. Coba dikenalin. Nah, halo Mas. Halo. Silakan. Sambil Masnya di sebelah Ini sana. contoh mutan bajai. Tapi dikenalin deh. Siapa, bagaimana, sebagai apa waktu itu? Saya lupa dia.
Dia ada di produksi Bajai Bajuri, saya lupa dia sebagai onderdil bajai atau sebagai lampu bajai. Atau sebagai bannya ya. Dijawab Mas Reka sambil duduk, Oh, iya. silakan duduk. Silakan. Silahkan. Saya Reka Wijaya, temen Rike. Ini Oke. sutradara. Oke. Memang agak aneh ada sutradara nggak keren, tapi ini salah satu contoh nyata. Terakhir ketemu kapan? Udah lama ya? Lama banget. Lama banget. Gue kira lu udah mati, Cin. Masih hidup ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya ampun. Padahal gue udah mau bikinin itu, buku Yasin. Mas Reka, nih kalau pas lagi syuting emang bercandaannya kayak begini? Enggak, saya serius orangnya. Lu bilang serius. Lebih parah. Lebih parah. kalau lagi di lokasi syuting ya. Apaan sih, suka ngarang. Bantal lu mana? Bantal apa nih, bantal? Itu bantal apanya nih maksud? Selalu ada bantal biasanya di kakinya. Oh. Ya, gitu. Yang selalu dibawa kemana-mana itu kalau nggak bisa tidur dia kalau nggak ada Maksudnya apa bocorin kayak gitu? Jadi Dia pernah mau minjem, ya saya kasih. Jadi dia ngomongnya kayak gitu. jadi selalu bawa bantal kemana-mana Ada gitu. bantalnya dia. Pasti diumpetin. Biasa dong ngomongnya. Biasa. Nah kalau misalnya pas lagi syuting gitu ya, ini kan bercandaan terus. Sebenarnya kan tadi dia mengatakan orang pinter, hanya orang pinter yang bisa memerankan orang blow on begitu. Iya kan? Bener nggak? Udah beda tipis Mbak kalau dia antara pinter dan blow on. Yang terpilih sebagai Oneng ini akhirnya Rike gitu. Ada beberapa orang sih waktu itu. Emang nggak ada lagi. Nggak dulu kan. ada lagi. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Udah yang paling cocok yang ini gitu. Kenapa sih tamunya dia gitu? Nggak beneran ya Iya, nggak ada nggak. lagi. Bayangin sutradaranya aja kayak gini. Gimana nggak hasilnya begitu? Udah begitu datang ya udah gitu udah nggak udah langsung lulus lah gitu. Kesian juga ngeliatin soalnya. Dulu mah nggak begini. Ini sampai 2015 masih ada yang manggil Oneng gitu ya. Iya, Tadi di awal juga bilang kan di rapat gitu masih menurut Ibu Oneng ya seperti Iya. itu. Berarti sukses dong ya? Ya alhamdulillah sih. Walaupun beda-beda tipis sebenarnya tujuannya dulu karakternya Oneng itu dibuat gitu. Mana akhirnya karena Maksudnya dia. gue on beneran. Iya, jadi kadang-kadang kita suka bingung. Rika nangkep gaya maksud kita gitu. Ya udah kita ikutin aja deh. Karena udah kita pasrah lah kalau sama dia udah pasrah udah. Banyak Oh, yang ya udah. keluar jalur gitu dari. Iya, tapi akhirnya ya udahlah itu maksudnya akhirnya yang penting. Kenapa baru ngomong sekarang? Syutingnya udah nggak ada lagi. Kenapa lu nggak ngomong dari dulu? Karena itu berhasil. Karena itu berhasil. Di lokasi syuting gimana sih Rike itu? Ya yang Puas pasti banget deh. Dendam bertahun-tahun. udah lama bareng Rika juga, jadi kita ketemu dulu 90-an itu sebelum di Bajai, terus ketemu lagi di Bajai. Lu di mikrolet ya? Di mikrolet, mau ke kampus. Yang pasti disiplin. Terima kasih. Terus ya alhamdulillah kalau schedule nggak ada yang nggak ada yang bermasalah. Bisa sampai sama berapa pihak. kali take sih kalau pas bagiannya Rike ini? Tergantung mood sih Mbak. Tapi cepet Aha. tuh. Iya tergantung sih. Ya, Tergantung mood, cepet, oke. Jangan gitu. Bukan gue yang salah terus. Ntar gue ada yang milih, nggak ada yang milih lagi nih kalau maju pilkada. Kalau mood lagi apa bisa cepet, kalau mood lagi gimana jadi lama. Apa ya, kalau datang udah nggak kena macet dia bisa enak, tapi kalau udah macet repot gitu. Repotnya? Harus Ya iyalah, kalau bayain orang macet dulu, ya bayain repot. dulu gitu kan. Alah, enggak. Baik-baikin dulu. Iya, dengan cara bayain ngasih makanan yang enak-enak. misalnya makanan apa? Nggak ada. Makanan dia nggak terlalu susah karena makanan kampung. Misalnya Ya paling asinan gitu-gitulah, rujak gitu, mie dibaik-baikin. goreng, bakwan gitu-gitu aja. Puas Oke. banget sih. Kayaknya dendam bertahun-tahun. sampai Paling gue gampang nggak bisa ngerayu lari. dia paling gampang Itu lah, langsung tuh teman-teman. naikin moodnya langsung bagus. Iya, baru abis itu langsung mau gitu. Apalagi kalau udah dipuji-puji. Kenapa hari ini lu nggak bawa bakwan? Baru abis itu udah gampang cepet gitu. Dari naskah di briefnya juga. Oh tujuannya gini setiap scene-nya udah langsung set gitu. Udah.